Di dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Renungan firman Tuhan pada siang hari ini adalah kelanjutan daripada pembahasan kita, yaitu mengikut Yesus dalam kesabaran di bagian yang ketiga. Ini adalah bagian yang terakhir mengenai kesabaran. Kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu landasan kita di dalam kita mengikut Yesus, yaitu tercatat di kitab Galatia, pasal 5, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Di sini dituliskan di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita sudah sama-sama belajar mengenai mengikut Yesus dalam kasih, mengikut Yesus dalam sukacita, mengikut Yesus dalam damai sejahtera, dan kita masuk ke mengikuti Yesus dalam kesabaran. Di beberapa pertemuan yang sebelumnya, kita sama-sama membahas bahwa kesabaran bukanlah satu produk jadi yang akan langsung ada di dalam diri kita. Ada beberapa hal yang harus ada di dalam diri kita sehingga kesabaran itu akan ada. Kesabaran adalah gabungan dari beberapa hal yang mengakibatkan, karena adanya beberapa unsur ini, maka adanya kesabaran. Dan kesabaran yang dipakai di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 memiliki makna adalah menanggung sesuatu hal dalam waktu yang lama. Menanggung sesuatu hal dalam waktu yang lama. Dan di beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sama-sama belajar mengenai kesabaran terhadap orang yang belum percaya. Lalu kita mempelajari yaitu bagaimana kita bisa bersabar terhadap saudara-saudari seiman. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar lagi kesabaran, yaitu kesabaran di dalam iman. Bagaimana kita menanggung dalam waktu yang lama, iman itu kita tanggung dan kita bertahan di dalam iman itu. Yang pertama, kesabaran dalam iman adalah bersabar di dalam kesesakan. Kita buka di Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Di sini dituliskan di Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma agar mereka bersabar di dalam kesesakan. Mereka bisa bertahan dalam waktu yang lama di dalam posisi kesesakan itu. Ketika kita berbicara mengenai sesak, tentu bukanlah, kita padahal memvisualisasikan tempat yang sesak bukanlah tempat kita bisa bergerak dengan leluasa. Ketika kita berbicara tempat yang sesak, berarti gerakan kita akan sangat terbatas. Mau geser ke kiri rasanya sudah sulit, mau geser ke kanan rasanya sudah sulit. Dan ketika kita berada di tempat yang sesak, tentu saya yakin dan percaya tidak ada orang yang nyaman berada di tempat yang sesak. Sebagai contoh saja, kita pergi ke pusat perbelanjaan, ketika midnight sale, malam-malam orang-orang berkumpul banyak orang untuk mendapatkan sale di midnight sale. Ketika kita berada di dalam kerumunan itu, apakah sebenarnya kita nyaman? Jika ditanya apakah nyaman, sebenarnya mungkin kita akan katakan nggak nyaman berbelanja seperti itu. Namun karena harganya sale, saya bela-belain berada di dalam ketidaknyamanan itu. Posisi yang sesak adalah posisi di mana sebenarnya kita akan tidak nyaman. Gerak kita terbatas dan tidak menyenangkan. Dan Rasul Paulus ketika menuliskan Roma pasal 12 ayat yang ke-12, ketika dia berkata kepada jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan, sebenarnya untuk memberitahukan bahwa di dalam iman mereka, jemaat di Roma, ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka kehidupan mereka tidak akan seleluasa itu. Akan ada gerak mereka yang terbatas ketika mereka percaya kepada Yesus. Kalau kita ingat, orang Roma pada dasarnya bukanlah percaya kepada Yesus, bukanlah percaya kepada Allah yang Esa. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Namun ketika akhirnya jemaat atau orang-orang di Roma ini percaya kepada Kristus, tentu kepercayaan-kepercayaan itu harus mereka tinggalkan. Apakah keluarga mereka sepenuhnya mendukung mereka percaya kepada Yesus? Rasanya juga tidak akan seperti itu. Akan ada pertentangan-pertentangan.
Sama halnya dengan kita pada hari ini. Ketika kita mengikut Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka akan ada aturan-aturan yang memberikan batasan di dalam kita menjalani kehidupan. Akan berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak ada batasannya, dia bisa bergerak leluasa. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus paham bahwa akan ada batasan itu. Karena iman, maka akan ada ketidaknyamanan yang kita harus tanggung dengan sabar. Mengikut Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai nyaman saja, akan ada ketidaknyamanan. Dan kita akan lihat salah satu tokoh bagaimana karena imannya dia bisa bersabar di dalam kondisi yang sebenarnya tidak enak untuk bersabar. Kita lihat di 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai ayat yang 12. 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Di sini dituliskan di 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai 12. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Inilah posisi Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Lalu kita lanjutkan. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Abisai yang pada saat itu bersama-sama dengan Daud melihat kondisi itu, dia berkata ini kesempatan besar. Saul tidur, tombak itu ada di sebelah kanannya. Tinggal saya ambil, saya hantam dia. Selesai Saul di situ. Namun apa kata Daud? Kita lihat di ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ayat 12. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Di sini kita dapat melihat bahwa Daud bersabar untuk tidak membunuh Saul. Jika kita membayangkan menjadi Daud pada saat itu, dia dikejar-kejar oleh Saul tanpa ada kesalahan apapun yang dia buat kepada Saul. Jika kita pada hari ini ada orang benci kepada kita, padahal saya nggak pernah berbuat salah kepada dia. Namun bukan hanya benci, orang ini tidak hanya benci, dia menggosok orang-orang lain untuk ikut benci kepada kita, dan bahkan dia seolah-olah mencari-cari kesalahan kita. Ketika suatu saat kita punya kesempatan untuk membalas kesalahan dia, membalas perbuatan dia, saya yakin dan percaya adalah hal yang sangat manusiawi, kita punya gejolak itu. Nih orang ini nih, selama ini dia udah ngejelek-jelekin nama saya, padahal saya nggak pernah jelek-jelekin nama dia. Dia sudah melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Sekarang saya punya kesempatan untuk membalas dia. Daud pada saat itu punya kesempatan untuk lakukan hal itu. Apakah Daud tidak punya gejolak itu? Jika kita perhatikan dari kata-kata Daud. Di ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Dari kata-kata ini sebenarnya kita dapat merasakan juga bahwa di hati kecil Daud sebenarnya dia juga ada satu rasa ingin membalas perbuatan Saul. Dia punya satu rasa itu. Bukannya Daud itu benar-benar plong tidak, oh Saul nggak apa-apa Saul. Kamu jahat kepada saya nggak apa-apa. Kamu kejar-kejar mau bunuh saya nggak apa-apa. Daud masih manusia. Dia tetap masih manusia. Dari kata-kata yang di ayat 10 kita dapat melihat. Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Di hati Daud sebenarnya ada hal itu. Namun kita dapat melihat bahwa meskipun dia punya gejolak untuk membalas Saul, dan bahkan ketika pengikutnya pada saat itu Abisai sudah menawarkan, saya aja Raja Daud, saya ambil tombaknya, saya yang tikam, nggak usah Raja Daud yang lakukan itu. Pakai saya untuk bunuh Saul.
tentu perasaan gejolak itu semakin besar. Karena tangan saya tidak perlu kotor. Pegawai saya, prajurit saya mau tangan dia yang kotor. Namun kita dapat lihat bagaimana Daud, karena ada ketetapan daripada Tuhan, dia bersabar di dalam gejolak rasa itu. Kita perhatikan lagi di ayat yang ke-9. 1 Samuel pasal 26 ayat yang 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Dan jika kita melihat ayat yang ke-11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dari hal ini kita dapat melihat, karena ada ketetapan Tuhan, Daud menahan perasaan itu. Karena ada ketetapan daripada Tuhan, dia tidak luapkan perasaan dia. Yang sebenarnya jika kita melihat sebenarnya dia punya perasaan marah itu juga. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita beriman kepada Yesus, kita harus ingat bahwa pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Kita sama-sama buka dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30. Kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30. Di sini dituliskan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30 memberitahukan kepada kita bahwa pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, gejolak untuk membalas itu bisa muncul. Gejolak untuk melakukan sesuatu hal, ya kita balik lakukan apa yang kejahatan yang dia lakukan kepada kita, akan ada gejolak itu. Perasaan ketika kita ingin membalas, namun kita ingat pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita kan merasakan posisi hati kita tidak nyaman untuk bertahan dalam posisi itu. Satu sisi kita punya gejolak, saya pengen balas nih. Tapi pembalasan adalah haknya Tuhan. Itu akan tidak nyaman. Sangat-sangat tidak nyaman. Dan itu adalah hal yang wajar. Namun kiranya kita dapat belajar daripada Daud. Bahwa ketika dia, walaupun dia punya gejolak perasaan itu, dia bersabar dalam ketidaknyamanan itu karena imannya kepada Tuhan. Saya tidak akan jamah orang yang diurapi Tuhan. Meskipun orang yang diurapi Tuhan ini begitu jahat kepada saya tetap tidak akan jamah dia. Saya tidak akan balas kejahatan dia. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita juga boleh belajar bersabar. Di dalam kehidupan kita akan ada saja orang yang entah kenapa kok dia bisa rese kepada kita. Entah kenapa kok dia berbuat jahat kepada kita. Mungkin kita sampai tidak habis pikir, kok dia, apa salah saya kepada dia sehingga dia berbuat itu kepada saya. Namun kiranya kita dapat bersabar untuk tidak membalasnya. Sejahat apapun apa yang dia lakukan kepada kita, pembalasan tetap adalah hak milik daripada Tuhan. Jangan ambil hak Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan mau seperti apa lakukan pengadilannya, biarkan kepada Tuhan. Bagi kita adalah kita tidak membalas. Daud tidak membalas apa yang dilakukan oleh Saul. Dia bersabar dalam kondisi tidak nyaman itu sampai akhirnya Saul mati sendiri. Saul mati sendiri karena dia juga bunuh diri. Kiranya kita boleh sama-sama belajar bersabar. Meskipun ada orang yang jahat kepada kita, bersabarlah untuk tidak balas. Bertahanlah di dalam perasaan yang tidak nyaman itu. Ini adalah hal yang pertama, bersabar dalam kesesakan. Lalu kita akan lihat hal yang kedua, yaitu bersabar dalam penginjilan dan juga pelayanan. Kita lihat di dalam kitab 2 Timotius, pasal 4 ayat yang ke-5. Dua Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Di sini dituliskan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5, Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal.
sabarlah menderita, lakukanlah pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dari hal ini juga memberitahukan kepada kita, kiranya kita juga punya satu rasa kesabaran ketika kita melakukan pengabaran Injil dan juga melakukan sebuah pelayanan. Karena tidak dapat dipungkiri, penginjilan bisa menimbulkan hal yang tidak enak dan juga tidak nyaman bagi kita. Ketika kita benar-benar menginjil kepada seseorang, mengabarkan kebenaran kepada seseorang, respon orang itu bisa sangat beragam. Ada kalanya kita ditolak, ada kalanya kita dicap aneh, ada kalanya mungkin kita akan dikucilkan. Mungkin hal yang paling sering kita alami adalah ketika kita berkata bahwa saya percaya Yesus itu lahir ke dalam dunia, tapi saya tidak merayakan kelahirannya. Seringkali ini akan menjadi satu hal yang orang akan cap aneh. Kok kamu nggak merayakannya? Kenapa tidak dirayakan? Apa alasannya tidak dirayakan? Atau ketika kita menyampaikan baptisan air, dibaptis di air yang hidup. Kita baptis di mata air, entah di sungai ataupun di laut. Mungkin ada orang yang juga berargumen, kenapa harus repot itu? Kenapa tidak di kolam saja, dikondisikan di posisi yang nyaman? Dan ketika kita mengabarkan kebenaran, tidak jarang kita juga akan mengalami penolakan. Dan penolakan yang keras juga terkadang juga bisa kita alami. Kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab, bagaimana seorang ini ketika dia mengabarkan Injil, penolakan yang dia alami adalah penolakan yang sangat keras. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai ayat yang ke-58. Kisah Para Rasul pasal 7, ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-58. Di sini dituliskan, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Stefanus ketika melakukan penginjilan pada saat itu, tolakan yang dia terima adalah tolakan yang amat sangat keras. Di sini dituliskan bahwa berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga. Berarti mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Stefanus. Setelah itu mereka menyerbu Stefanus, dia seret keluar kota lalu dilempari dengan batu sampai mati. Ya, kita melihat salah Stefanus di mana sebenarnya. Apa layaknya Stefanus sampai dihukum mati seperti itu? Dia hanya mengabarkan Injil kepada orang-orang di tempat itu. Namun penolakan yang dialami amat sangat keras. Namun kita dapat melihat bahwa Stefanus bersabar di dalam hal itu. Padahal ketika orang-orang itu teriak dan menyeret dia keluar, dia bisa saja berkata, iya, saya tadi hanya bercanda, Tidak jadi dia dilempar batu sampai mati. Namun Stefanus tidak lakukan itu, dia bersabar sampai akhirnya dia mati, dilempari batu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam kita melakukan penginjilan, mengabarkan Injil, akan ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Dan terkadang kita harus bisa bersabar di dalam kita menginjil. Saya dan istri saya pernah juga mengalami hal ini. Ketika kita menyampaikan sesuatu hal kepada seseorang, kebenaran yang kita sampaikan, sudah tektok-tektok, dia beri argumen ini, kita respon lagi, dia beri argumen ini, kita respon lagi, sampai sebenarnya di titik sebenarnya dia sudah tidak bisa berargumen lagi. Kita sudah berikan segala respon atas semua argumen yang dia sampaikan. Namun seringkali kata pemungkas yang terakhir dikeluarkan adalah, menurut saya tidak seperti itu. Menurut saya tidak seperti itu. Dan saya tidak tahu saudara-saudari pernah merasakan perasaan itu atau tidak. Kita sudah sampaikan semuanya, di argumen, dia tanya apapun kita respon semua dengan baik. Namun di ujung dia katakan menurut saya ya tetap seperti ini gitu. Tetap sesuai pendapat dia.
saya juga masih manusia. Gejolak untuk gregetan itu juga ada. Keras banget ya. Argumennya semua itu sudah disampaikan. Argumen kamu ini loh, seperti ini. Argumen lagi ini loh, ini loh. Sampai sebenarnya dia sudah tidak bisa berargumen dan akhirnya dia kata menurut saya tetap seperti ini. Belum lama ini juga saya mengalami hal ini. Ada seorang yang suka kirim video mengenai salah satu kebenaran kita. Ada dua hal yang dia sering argumenkan. Satu video saya respon. Satu video lagi saya respon. Video lagi saya respon. Hal yang sama sebenarnya, topik yang sama. Dia kirim lagi, saya respon lagi. Sampai di titik ya keluar kata-kata itu. Ya menurut saya tetap seperti ini. Mungkin istri saya yang paling tahu. Sabar. Karena gejolak untuk apalagi kamu nggak terimanya tuh di mana lagi gitu. Terkadang kita sampai tidak habis pikir kenapa tetap nggak bisa terima. Namun itulah penginjilan. Sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa seseorang itu terima firman itu, dia menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Pada ujungnya adalah kasih Tuhan kepada dia. Tuhan bukakan atau tidak kepada dia. Mau kita jelaskan sampai sejelas-jelas apapun, faktanya kita beberkan segamblang apapun, dia tidak mau terima, dia tidak mau terima. Penginjilan kita akan berhadapan dengan hal seperti ini. Namun kiranya kita bisa bersabar. Saya pun belajar untuk bersabar. Ya udah, mungkin belum waktunya dia terima. Istri saya ingatin, ya kita cuma bisa doain aja. Hanya bisa doain aja, kiranya Tuhan yang buka hati dia bisa terima hal itu. Walaupun saya bersyukur penolakan saya tidak seperti penolakan yang dialami Stefanus. Saya tidak diseret dan dirajam sampai mati. Namun Stefanus mengalami hal itu. Penginjilan yang dia lakukan mengakibatkan kematian daripadanya, namun dia bersabar sampai dia mati. Penderitaan juga bisa kita alami di dalam pelayanan. Karena terlibat di dalam pelayanan juga bisa menimbulkan satu ketidaknyamanan bagi kita. Waktu kita yang tadinya mungkin kita sudah set dengan baik, namun karena ada pelayanan, kita harus mengalokasikan waktu untuk pelayanan. Tenaga kita yang kita sudah lelah-lelah bekerja dari Senin sampai Jumat, harus kita curahkan lagi ketika kita melayani di dalam gereja. Atau ketika kita terlibat di dalam pelayanan lebih dalam lagi, menjadi pengurus ataupun spa, maka kita harus mencurahkan pikiran dan hati yang lebih di dalam pelayanan itu. Dan penderitaan di dalam pelayanan juga Rasul Paulus alami. Kita akan melihat penderitaan yang dialami. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Di sini dituliskan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Jika kita melihat penderitaan yang Rasul Paulus utarakan di dalam pelayanan dia, begitu amat sangat banyak penderitaan yang dia alami. Dikatakan bahwa dia kerap kali dipenjara, didera, dilempari batu, dia pernah 1 kali namun dia tidak mati. 3 kali dia mengalami karam kapal, pernah terkatung-katung sehari semalam di tengah laut. Dia menghadapi banyak bahaya, baik dari pihak orang Yahudi, non-Yahudi, dan juga dari saudara palsu. Jika Paulus pada saat itu tidak bersabar, seharusnya di karam kapal yang pertama atau di dera yang pertama kali dia sudah mundur pada saat itu. Udahlah, saya nggak mau lagi. Saya melayani Tuhan kok saya mengalami karam kapal. Kenapa Tuhan nggak jaga kapal saya agar nggak karam? Saya melayani Tuhan kok didera. Kenapa Tuhan nggak jaga agar saya nggak didera?
Saya melayani Tuhan kok dilempari batu, untung saya nggak mati. Jika Paulus pada saat itu tidak bersabar, seharusnya dia punya berbagai macam alasan untuk mundur dalam pelayanan itu. Namun saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, baik Stefanus dan Paulus kita dapat melihat bahwa mereka bersabar di dalam kondisi yang sebenarnya tidak nyaman itu. Dalam penginjilan, Stefanus bersabar sampai dia mati. Rasul Paulus di dalam pelayanannya dia juga bersabar menghadapi segala penderitaan itu. Namun sadarkah kita bahwa kesabaran mereka itu membuahkan hasil? Kesabaran Stefanus membuahkan hasil, kesabaran Paulus membuahkan hasil. Jika pada saat itu Stefanus tidak menjadi martir yang mati, maka tidak akan ada pergerakan Saulus menganiaya orang Kristen. Jadi kita kembali di kitab Kisah Para Rasul, pasal 7. Di ayat yang ke-58. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-58. Di sini dituliskan, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus ada di situ menjadi saksi mata ketika Stefanus dibunuh. Lalu kita lihat di pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Bermula dari kematian Stefanus, baru penganiayaan hebat itu terjadi. Jika pada saat itu Stefanus mundur, jangan bunuh saya, mungkin penganiayaan hebat itu tidak akan terjadi. Paulus tidak akan diutus untuk melakukan penangkapan kepada orang-orang Kristen. Namun karena matinya Stefanus menjadi pergerakan awal Saulus menganiaya orang Kristen yang berujung Saulus dipakai oleh Tuhan. Kematian Stefanus berbuahkan Saulus sebenarnya jika kita melihat hal ini. Dia sabar sampai mati, Saulus bergerak menganiaya orang, Tuhan pakai Saulus. Dan kesabaran Paulus juga membuahkan hal yang lain. Ya kita melihat pada hari ini kitab-kitab perjanjian baru, yang bisa kita baca pada hari ini, mayoritas kitab-kitab yang tertulis dalam perjanjian baru adalah tulisan Rasul Paulus. Karena dia bersabar di dalam penderitaan, di dalam pelayanannya, sehingga dia bisa tuliskan semua surat itu yang pada hari ini kita baca. Jika pada saat itu Paulus menyerah di tengah jalan, udahlah saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Penderitaan saja yang saya alami. Kita tidak dapatkan surat-surat itu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, buah dari penginjilan dan pelayanan bisa saja tidak terlihat secara langsung. Apakah Stefanus melihat buahnya? Tidak, dia sudah keburu meninggal, baru melihat buah. Akhirnya Saulus Tuhan pakai. Apakah Saulus melihat buahnya? Surat-surat tulisan dia pada hari ini kita baca. Tidak juga. Namun karena kesabaran mereka kita menikmati buah itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, bersabarlah dalam menjalankan penginjilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Buahnya pasti ada. Meskipun kita pada hari ini tidak melihat buahnya, namun suatu saat buahnya tetap akan ada. Saya pun pernah mengalami hal ini ketika dulu masih membantu di penginjilan di sekolah Kristen Kanaan. Ada murid-murid yang, mungkin saya sudah beberapa kali cerita hal ini. Ada murid-murid yang kita sudah injili dari kelas 10. Kapan buahnya itu akhirnya muncul? Kelas 10 datang ibadah, 11 nggak datang ibadah sama sekali, nggak datang persekutuan. Kelas 12 juga belum datang, menjelang akhir kelas 12 tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang, ikut persekutuan, rajin, aktif, ikut pemuda sampai akhirnya dibaptis. Dan saya mungkin juga pernah ceritakan hal ini. Ada satu keluarga di kota Semarang. Mereka akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima baptisan, menjadi anggota jemaat adalah karena COVID. Ketika COVID, tempat dia beribadah juga tutup, dia cari di mana yang bisa ada ibadah untuk anak-anaknya. Dan orang ini ternyata adalah lulusan Kanaan, seangkatan dengan Diakon Harley. Sudah lama sekali sebenarnya. SMP-nya di Kanaan, SMA-nya sudah tidak di Kanaan. Dia sudah punya anak 3, anak yang paling besar itu SMA. Di momen itu dia ingat Gereja Yesus Jati. Dia datang dan pada awal dia datang hanya ingin menitipkan anaknya untuk ikut kelas pendidikan agama. Hanya itu saja.
Namun dari situ Tuhan pakai dan akhirnya mereka satu keluarga boleh menerima baptisan. Kapan benihnya ditabur? Ketika dulu masih sekolah. Ketika dia dulu masih SMP. Kapan buahnya ada? Jauh setelah itu. Terkadang kita tidak bisa melihat buah penginjilan dan pelayanan kita hari ini. Tidak instan terkadang buahnya. Kita hanya bisa tabur, siram. Tumbuhnya kapan? Tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan. Namun tugas kita adalah menabur dan menyiram. Lakukan tugas penginjilan itu, lakukan tugas pelayanan itu. Meskipun tidak nyaman, bersabarlah di dalam hal itu. Buahnya pasti akan ada. Itu adalah hal yang kedua. Bersabar dalam tugas penginjilan dan juga pelayanan. Lalu kita akan lihat yang ketiga, yaitu bersabar dalam menanti janji Tuhan. Kita sama-sama buka dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-6, ayat 15. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Di sini dituliskan Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Di sini dituliskan bahwa Abraham menanti dengan sabar. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-12 kita dapat melihat Abraham menanti dengan sabar apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan di dalam perjalanan iman kita juga harus menyadari bahwa ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak hanya berjanji kepada Abraham, Tuhan juga memberikan janji kepada kita. Dan di dalam menanti janji itu kita membutuhkan kesabaran. Karena janji itu belum tentu Tuhan tepatinya cepat. Terkadang bisa dalam waktu yang lama. Dan Abraham pun melalui dua fase ketika dia menanti janji Tuhan. Kita akan melihat dua fase ini. Fase yang pertama adalah ketika Abraham tidak sabar di dalam dia menanti janji Tuhan. Kita buka dalam kitab Kejadian, pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Di sini dituliskan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. 10 tahun dinantikan janji Tuhan itu. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Inilah fase ketidaksabaran daripada Abraham. 10 tahun cukup nggak Abraham bersabar? Sebenarnya jika kita membayangkan menjadi Abraham, 10 tahun itu waktu yang panjang untuk menantikan itu. Dan Abraham tetaplah seorang manusia. Ada kalanya dia muncul ketidaksabaran. Dan Sarai pun pada saat itu juga tidak sabar. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk lakukan hal itu. Abraham diberikan Hagar untuk dihampiri. Namun kita tahu bahwa anak perjanjian bukanlah dari Hagar. Anak perjanjian tetaplah dari Ribka. Dan sampai akhirnya kita akan melihat fase yang kedua daripada Abraham, di mana fase kesabaran itu akhirnya dia genapi. Kitab Kejadian pasal 21, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kitab Kejadian pasal 21, ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Di sini dituliskan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi jika kita melihat penantian Abraham berapa lama? 25 tahun.
75 tahun firman itu sampai diberikan kepada Abraham, Ishak lahir ketika dia berumur 100 tahun. Penantian yang tidak mudah sebenarnya. Namun pada akhirnya Abraham bersabar sampai janji itu digenapi. Namun jika kita melihat sebenarnya apakah janji Tuhan itu hanya Ishak? Apakah ketika Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham, yang Tuhan janjikan hanyalah Ishak? Kita kembali dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15. Ibrani pasal 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Janji Tuhan adalah Tuhan membuat keturunan Abraham itu sangat banyak. Namun apakah Abraham melihat Tuhan menepati janji itu? Jika kita mengurutkan umur Abraham, Abraham itu meninggal ketika Yakub usia 15 tahun. Jadi keturunan yang dia lihat baru siapa? Ishak, Yakub, Esau. 15 tahun tentu belum menikah Yakub. Baru 3 yang dia lihat. Tapi Tuhan janjikannya keturunanmu sangat banyak. Namun sampai Abraham meninggal yang dia lihat hanya 3. Keturunan saya baru 3 Tuhan. Tapi apakah Tuhan menepati janjinya kepada Abraham? Ya kita melihat pada hari ini dan dari Alkitab, anak Ishak itu 12 dan dari 12 orang itu terjadi 12 suku dan jadilah satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Apakah Abraham lihat sampai keturunannya jadi bangsa Israel? Tidak lihat. Tapi apakah Tuhan menepati janji yang dia berikan kepada Abraham? Iya. Meskipun Abraham semasa hidup dia tidak lihat janji itu digenapi, namun Tuhan genapi janji itu bagi Abraham. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita pada hari ini dalam perjalanan iman kita ada janji-janji yang Tuhan berikan. Dan di dalam kita menanti janji itu, terkadang kita juga bisa mengalami fase-fase seperti yang dialami Abraham. Kadang kita tidak sabar. Kita tidak sabar atas janji Tuhan. Kita tidak sabar ketika rasanya janji Tuhan itu tidak digenapi. Kita bisa melewati fase bersabar namun janjinya belum sepenuhnya digenapi. Kita bersabar namun kita rasa kayak janji Tuhan belum sepenuhnya digenapi dalam hidup saya. Atau kita bisa masuk dalam fase pada akhirnya kita tidak melihat janji itu sepenuhnya digenapi. Seperti Abraham, dia mengalami fase tidak sabar, dia mengalami fase janji itu sudah digenapi namun belum sepenuhnya digenapi. Dan dia mengalami fase dia tidak lihat janji itu sepenuhnya digenapi. Namun pada akhirnya Tuhan pasti genapi janjinya. Kita pada hari ini menerima janji mengenai Roh Kudus daripada Tuhan. Saya tidak tahu saudara-saudari mungkin ada yang dalam jangka waktu yang berbeda-beda memohon Roh Kudus. Ada yang singkat sudah terima Roh Kudus, ada yang lama belum terima Roh Kudus, ada yang sampai hari ini belum terima Roh Kudus. Terkadang di dalam penantian itu sangat wajar untuk muncul rasa tidak sabar, mulai ragu, janjinya digenapi nggak ya atas saya. Namun kiranya kita bisa berkaca daripada Abraham. Janjinya pasti digenapi. Pasti digenapi. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya. Jika pada hari ini saudara-saudari masih berjuang memohon Roh Kudus, yakinlah janji itu pasti digenapi. Jangan patah semangat, jangan patah tenaga untuk berlutut dan berdoa dan memohon kepadanya. Janjinya pasti digenapi. Diselamatkan oleh Tuhan juga adalah janji yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang menjadi bagian daripada tubuhnya. Kiranya kita juga meyakini janji ini, bahwa ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah menerima baptisan, kita sudah menerima semua sakramen, dan kita sudah menerima Roh Kudus, janji diselamatkan itu sudah diberikan kepada kita. Hanya kita tinggal menunggu kapan janji itu Tuhan berikan. Terkadang seseorang itu bisa tidak sabar untuk menerima janji dipanggil oleh Tuhan. Namun seringkali seseorang itu tidak sabar untuk dipanggil oleh Tuhan karena sudah tidak merasa nyaman hidup di dalam dunia. Terkadang ketika seseorang itu udah sakit berat, baru dia minta Tuhan cepat panggil saya pulang. Ketika seseorang itu sudah merasa hidup di dunia ini sudah tidak ada artinya, terkadang orang itu baru memohon Tuhan cepat panggil saya pulang. Namun ketika semua itu masih berarti, kesehatan masih ada,
Terkadang kita tidak pernah minta itu. Tuhan cepat panggil saya pulang. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, jika pada hari ini saudara-saudari mungkin mengalami satu sakit penyakit yang sangat membuat saudara-saudari menderita, jangan minta cepat-cepat dipanggil. Jangan minta cepat-cepat dipanggil. Jika Tuhan masih berikan usia, berarti memang ada satu hal yang harus kita lakukan. Selama Tuhan masih berikan kita waktu, berarti itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan karena sakit parah minta cepat-cepat dipanggil. Terserah Tuhan mau panggil kita kapan. Jika kita meminta Tuhan memanggil kita, kiranya kita menyambut panggilan itu dengan sukacita, bukan dengan pasrah. Karena saya sudah sakit, pasrah, Tuhan panggillah saya. Karena saya sudah menderita, saya tidak mau menderita lagi, Tuhan panggillah saya. Ketika Tuhan panggil kita seharusnya dengan rasa sukacita. Jangan karena kita pasrah, saya sudah tidak mau lagi sakit-sakit seperti ini, Tuhan panggil saya. Maka kita pulang bukan dengan satu rasa sukacita. Kita pulang dengan satu rasa pasrah. Dan Tuhan tidak menjanjikan hal itu. Ya, kita melihat orang-orang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya kita melihat mereka itu seringkali dipanggil ketika masih kuat. Abraham dipanggil pulang ketika dia masih kuat. Musa ketika dia dipanggil pulang, dia itu masih kuat naik gunung. Bukan karena Musa sudah sakit-sakitan minta Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saya. Abraham sudah sakit-sakitan minta Tuhan panggil saya. Tidak. Mereka masih kuat dan Tuhan panggil mereka. Dan jika kita merenungkan, sebenarnya itu memang adalah saat terbaik untuk dipanggil oleh Tuhan. Ketika seseorang itu lagi kuat-kuatnya, dia dipanggil, selesai. Bukan karena seseorang itu sudah sakit-sakitan, dia sudah tidak ada pengharapan di dalam dunia ini, baru dia minta-minta Tuhan panggil saya pulang. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, keselamatan yang Tuhan janjikan pasti dia akan genapi di dalam diri kita. Namun jangan kita meminta itu karena kita sudah pasrah di dalam dunia ini. Kiranya ketika kita minta akan hal itu, karena kita memang menginginkan dan mendambakan hal itu. Jika Tuhan belum panggil, jangan bilang, Tuhan cepat panggil saya. Jangan. Hargai hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ada sesuatu hal yang masih bisa kita lakukan selama nafas itu masih diberikan kepada kita. Dan jika seseorang itu dipanggil cepat oleh Tuhan, terimalah itu dengan sukacita. Berarti kita mau dibawa pulang lebih cepat oleh Tuhan. Dan inilah bersabar yang ketiga, sabar menanti janji Tuhan. Bersabar bukan sekedar bertahan dengan sikap yang tidak peduli terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersabar adalah bertahan dengan penuh kepedulian dengan kehidupan kita dan juga atas iman kita. Tuhan mau kita bersabar terhadap orang yang